Ini nggak tahu ya sebenarnya pertanyaan bodoh macam apa gitu ya, tapi pengen gue omongin gitu dari dulu. Seorang psikolog tuh pernah nggak ngalamin quarter life crisis? Kak Cindani kan pernah kan lewatin masa muda juga kan, Yes. momen-momennya kan. Kalau Kita pernah kenal psikolog, nggak sih dulu? Nih. Kok kita nggak ngelewatin itu Aduh. bareng-bareng ya? Teman Pro 2 Indra Julianta di podcast RRI Bandar Lampung, dan seperti biasa kayak podcast-podcast yang udah-udah gitu ya. Tapi kali ini lumayan seru karena emang ini adalah salah satu momen yang gue tunggu-tunggu. Ketemu sama narasumber langganan kita di Spada ya. Selalu ya. Iya, dari zaman Covid dulu ya kan. Akhirnya ketemu langsung dengan salah satu psikolog favorit anak muda di Bandar Lampung nih teman Pro 2 ya. Ada Kak Cindani. Halo. halo Kak Indra. Iya, kira ketemu ya secara langsung ya. Iya. Kita bisa konsultasi nih teman Pro 2 nih. Saya curhat ya langsung nih gue Curhat ya. sebagai generasi. Dikit-dikit. Karena kan biasanya kalau psikolog itu kan dengerin curhat Iya. biasanya kan, terus ngasih solusi. Oke. Nah, teman Pro 2 mungkin ini banyak juga yang ngerasain bahwa kayak misalnya lu udah dapet belum sih momen-momen quarter life crisis gitu? Dapet ini yang gue rasain aja ya. Sebenarnya gue nggak tahu itu dapat atau Umur lu enggak. berapa? Kalau gua kan 26 nih, udah lewat. Wow, 26 udah lewat ya. Ya. Gue tahun ini 22. Oh, belum ya? Belum. Tapi udah ngerasa belum gejolak-gejolak? Kalau misalnya dibilang quarter life crisis, gue nggak tahu sebenarnya itu termasuk atau enggak gitu ya. Cuman kayak misalkan teman-teman gue tuh ngasih tahu kan, gini loh ke rasanya tuh gini-gini, ntar lo rasain bingung, lo rasain bingung ngambil keputusan, intinya gitu-gitulah. Nah itu pernah gue rasain. Oke, udah mulai ya. Udah mulai. Nah, sebenarnya quarter life crisis tuh apa sih Kak Cindani? Kayaknya umur 25 tuh kenapa spesial banget gitu sampai ada namanya. Mungkin kita ngobrol dulu tentang masa adulthood dulu kali ya. Oke, Jadi kan boleh. kalau kita mau bilang emerging adulthood itu adalah kategori nih, kita kan dari bayi, anak, terus remaja, dan akhirnya masuk ke dewasa. Nanti setelah dewasa jangan khawatir ada lansia gitu ya. Waduh. Jadi tahapan perkembangan manusia itu nggak berhenti pada saat kita di 25-an ini aja. Gitu, masih ada tahapan perkembangan lainnya. Nah, emerging adulthood itu biasanya ada dua kategori. Yang satu, manusia di usia 18 sampai 28 tahun itu mampu, semangatnya bagus, punya keyakinan, punya kepastian, punya motivasi yang tinggi dalam memilih menjalani proses dari remaja ke dewasanya. Tapi ada beberapa teman-teman yang kesulitan, tidak yakin, ragu-ragu, bingung, merasa sendirian. Akhirnya dari kondisi ini yang tidak berusaha dia selesaikan, akhirnya dia mengalami yang namanya quarter life crisis. Oh, gitu. Jadi nggak semua manusia di usia 25-an itu quarter life crisis. Ada yang baik-baik aja kok. Oh, serius? Iya. Tapi mungkin nanti ya. Di umur Diakumulasi. 30 tahunnya ya baru ngerasain tuh dia. Wah, telat bandel deh. Coba gitu. nanti Oh, ya. jadi emang bisa aja gitu. Bisa lancar. Lolos-lolos Maksudnya aja gini, gitu. ada rasa bingung, ada rasa khawatir, ada rasa ragu, tapi kan misalnya ada support system, ada pembiasaan penyelesaian masalah, ada proses pemilihan keputusan yang sudah dibiasakan sejak kecil, tahu konsekuensi yang benar salah, jadi dia semakin yakin sama pilihan-pilihan di masa dewasanya. Nah, akhirnya ketika berhadapan dengan itu, ya nggak butuh waktu lama. Ragu, bingung, nggak yakinnya dia bisa segera adaptasi. Gitu. Jadi pilihannya Berarti tepat. kayak untuk ngambil keputusan itu harus dikenalin dari kecil ya ternyata ya. Seharusnya. Karena gue nggak tahu ya. Masuk nih. Gak tau Silakan. pengalaman gitu kayak om gue, tante gue itu tuh yang kayak bilang udahlah masih anak kecil gitu loh, udah nggak usah ikut-ikutan masih anak kecil. Biasanya tuh kebanyakan tuh kayak gitu gitu loh. Seharusnya kan kalau bisa lebih dikasih tahu juga gitu kan supaya dia juga Dipercaya paham. mungkin ya, Iya, dikasih dapat kepercayaan. dipercaya. Nah, itu gimana tuh Kak Cindani yang Kalau misalnya bagusnya? anak kecil umur 10, 11 tahun dikasih kepercayaan buat kayak
ya kamu milih deh mau sekolah di mana, kan itu juga terlalu riskan ya. Nah, minimal yang sederhana-sederhana kayak misalnya kamu mau beli es krim rasa mangga apa mau rasa stroberi, itu kan kepercayaan. Kita kasih dia berpikir, kita kasih dia kesempatan untuk bisa memilih sesuai keinginannya. Ternyata pas dia beli yang stroberi, kok kayaknya nggak seseru mangga ya. Ya itu konsekuensi kamu gitu. Jadi pertimbangannya kedepannya harus lebih sesuai dengan harapan kamu. Berarti pilihan-pilihan tuh sebenarnya bisa lah ya, udah mulai dikasih gitu. Kepercayaan, dikasih kesempatan pada mulai usia SD, usia SMP, itu penting banget. Oke. Nah, ini quarter life crisis ini sebenarnya istilah psikolog apa emang cuma Ada di zaman sekarang ya? Orang-orang di sosmed udah kita namain yuk gitu. kayaknya galaunya bareng nih di umur-umur 25 nih. Kalau atau kami secara akademik ada enggak sih? Kalau kami di pendidikan memang tidak ada. Quarter life crisis ini tuh lebih ke kontemporer ya, teori kontemporer. Jadi memang kami memang harus memahami kondisi ini. Kenapa? Karena pasca mereka yang quarter life crisis itu terbuka nih pintunya, nah berhadapan dengan segala macam pilihan, segala macam situasi yang akan mengarahkan dia ke gejala gangguan psikologis yang lebih berat. Contohnya kayak kecemasan. Ini umumnya ya, rata-rata yang kami tangani itu kecemasan, depresi, terus sampai ke tahap yang mungkin lebih berat lagi gitu. Itu rata-rata mereka seperti itu. Itu ke Gue aja dari tadi nyimak nih kan. lu ada nggak? Udah ya? mulai nih, udah mulai gejala-gejala awal-awal. Iya apa? mulai, tapi kalau gue tuh malah Apa? lebih di tahun kemarin gitu loh. Apa? Di Coba. 21 tahun ya. Karena kan waktu itu posisi gue masih kuliah nih. Terus ada kerja juga nih. Jadi double kan tuh. Jadi kayak posisi yang bingung, gue ini harus lanjutin kerja, sementara kalau misalnya gue lanjutin ini menurut gue masa depannya terlihat nih cerah gitu kan, sementara gue masih di tahun kuliah nih, yang mau nggak mau harus gue selesain kan. Itu lu sampai bingungnya parah gitu nggak? Itu kalau di antara Overthinking, Iya. OVT. maksud gue Itu malam-malam jam- udah mau tidur ya biasanya. Jamnya jam 2 sampai jam 3 tuh kalau anak-anak Gen Z tuh. Tapi ya beneran maksudnya ya selama 21 tahun itu ya, itu menurut gue keputusan yang besar gitu loh untuk gue ambil gitu menurut gue gitu ya, sampai yang harus gue konsultasi sama keluarga gue, orang tua gue itu. Nah ini termasuk gejala-gejala juga gak sih Kak Cinan? Masuk. Oh gitu. Tapi kan kalau kita mau coba renungkan tugas perkembangan di usia 21 tahun ketika kita kuliah, berarti apa Kak yang harus kita selesaikan? Ya kuliah sih. Itu Iya mah ya gampang. Cuman tuh Lu nya enggak, yang cuman susah. tuh iya sih, ya itu kan itulah muncul Tapi ini kayak yang keraguan bikin gitu loh. kegalauan, ya. Gue tuh mikirnya nanti kalau misalnya kalau gue lepasin kerja nih, nanti gue selesai kuliah mau kemana? Nah itu, sementara banyak juga nih kating-kating gue yang udah lulus kuliah, dia nggak tahu lontang-lantung gitu lah akhirnya. Nah itu kan jadi apa ya? Pikiran. Iya, pertimbangan juga, galau gitu kan. Padahal cuma gitu doang ya sebenarnya kalau dipikir-pikir. Tapi kalau ngomongin quarter life crisis lu kan belum kan? Kalau gua kan udah tuh Iya. kemarin tuh. Belum ya, harusnya 25 ya Tapi belum. jujur ya Kak Cinan ya, itu tuh berat banget itu momen-momen kayak gitu ya. Gue tuh kayak ngerasa apa ya, ya itu sendirian gitu kan. Kayak orang-orang kan harusnya tenang, kamu nggak sendirian gitu. Tapi pada saat itu tenang, kamu sendirian. Ngelewatinnya tuh bener-bener yang aduh susah Berat payah gitu. Itu maksudnya emang fase gitu. Emang akunya aja yang di drama dan segala macamnya gitu. Biasanya kalau kita bilang itu proses penyesuaian dirinya, karena belum terbiasa dengan peralihan yang signifikan. Kan kalau sebelumnya tuh kita benar-benar di bawah pengawasan, di bawah kendali, bisa aja kayak gitu kan, orang tua, wali atau guru. Dan selama remaja ke dewasa, tadi yang seperti Kak Ika rasakan, aku tuh udah bisa loh memilih sesuatu yang penting dalam hidup aku. Jadi meskipun ada orang tua, ini nih peralihan yang cukup signifikan dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi ketika kita merasa sendirian itu, nah yang membuat kita akhirnya merasa bahwa beban ini tuh berat banget buat gue jalanin sendirian. Orang lain tuh nggak ada beban yang seberat Iya, gue iya. gitu Iya, loh. Ngerasa beban Padahal paling udah berat paling gitu berat ya. pokoknya. Padahal kalau mau di-generalize kan rata-rata di usia 25 tahunan itu memang di situlah challenge-nya gitu kan. Oke. Ini biasanya lama nggak pasti? Kan usia quarter life itu kan 18 sampai 28. Oh, 10 tahun. berarti gue masih masuk tuh. Masih berapa lama lagi lo? 28 tahun ya Allah, lama jauh loh. banget ya.
Waktu galau lu masih Itu panjang. rata-rata ya Kak, itu rata-rata sesuai teori 18 sampai 28. Tapi ada yang awal peralihan itu dia santai gitu, kuliahnya jurusan aman, tapi giliran mau kerja galaunya tingkat tinggi. Susah banget nih nyari kerja, bingung di mana, sama siapa kerjanya bingung, atau pasnya dia sudah punya kerjaan bingung mau pilih pasangannya yang kayak gimana gitu. Jadi ada mungkin tingkatannya ya, tingkatannya gitu sih. Gitu. Tapi ada juga yang dari awal sampai akhir ya krisis terus. Nah kalau lo masuk yang bagian mana Aduh, nih? Mas Arif ini. Nggak lulus kuliahnya. Tapi Kak kalau misalnya, kan ini gue baru 22 nih ya istilahnya ya, baru 22. Gimana caranya supaya gue di umur 28 atau di umur selanjutnya gue tidak merasakan itu gitu loh. Apa hal yang harus gue lakuin dari sekarang, persiapin dari sekarang supaya gue nggak ngalamin stres itu gitu. Yang paling fundamental, yang paling harus awal banget adalah mengenal diri kita sendiri. Kita mau apa, impian kita betul. apa, jangka panjang, jangka pendek, ekspektasi lingkungan juga perlu kita kenali. Terus juga harapan worldwide ya, sekarang apa misalnya pekerjaan tuh dicari orang-orang yang seperti apa ya, kompetensi kita juga harus dimumpuni di situ. Misalnya komunikasi sekarang penting banget, tapi saya itu pemalu, ya udah berarti mulai sekarang dicari caranya biar skill itu ada dalam diri kita. Jadi nggak berat-berat banget gitu. Kenal sama diri sendiri. Ini nggak tahu ya, sebenarnya pertanyaan bodoh macam apa gitu ya, tapi pengen gue omongin gitu dari dulu. Seorang psikolog tuh pernah nggak ngalamin quarter life crisis? Kak Cindani kan pernah kan lewatin masa muda juga kan, momen-momennya kan. Kalau Kita pernah kenal nggak sih dulu? Hey. Kok kita nggak ngelewatin itu bareng-bareng ya? Kalau aku waktu itu jadi psikolog kan umur aku 27 Kak. Itu baru lulus jadi psikolog klinis. Nah jadi dari aku 18 sampai 27 ini ya situasinya terombang-ambing juga Kak. Ngerasain juga? Iya, aku mau jadi kalau di usia aku rata-rata 25-26 tuh udah selesai jadi psikolog klinis. Tapi aku bingung, aku mau lanjut kuliah, mau kerja dulu atau mau jalan-jalan dulu. Jadi ini yang juga menjadi pertimbangan aku, akhirnya malah ngambil kuliah bahasa di UGM, malah kerja di rumah sakit. Jadi usia aku itu lagi aku coba kenali keinginan aku apa gitu. Akhirnya one day sampai suatu keputusan, wah aku nggak bisa konseling orang dong, nggak bisa diagnosa dong kalau cuma S1 doang. Akhirnya ya udah dikumpulkan niatnya, langsung daftar kuliah. Akhirnya lulusnya di umur 27. Oke. Gimana cara ngelewatin waktu itu? Support system aku lumayan positif Kak. Jadi salah satu yang sesama psikolog ya? Bukan. Enak banget. Iya. Itu Gue ada ini nih, geng psikolog nih. Tenang. Itu pasti aku kuliah S2-nya Kak. Tapi awal, jadi kan dari keluarga aku sendiri kan 5 bersaudara cewek semua, aku sendiri yang psikolog Kak. Yang lainnya dokter. Jadi di usia aku 18 tahun mau ngambil psikologi apa kedokteran, itu aku luar biasa struggling. Tapi agak ini sendiri soalnya nyebrang sendiri, yang lain dokter sendiri, dan cukup ditentang gitu. Karena psikologi waktu itu kan kurang. Iya betul. Belum ada generasi dia kan. Oh jadi psikologi ini muncul karena generasi gua ya. Belum ada yang di konseling ya. Belum banyak pasiennya. Sekarang mah. Tapi karena sudah proses pengenalan dirinya cukup matang, aku merasa saat itu cukup. Akhirnya aku berkeras diri untuk memilih di sini gitu. Jadi ketika ternyata jalannya susah, kuliahnya susah, teman-temannya sulit misalnya, atau dosen-dosennya cukup challenging, ya itu adalah bagian dari keputusan. Akhirnya karena support system aku ya ibu aku itu yang positif banget. Terus akhirnya ibu aku juga mempengaruhi ayah aku. Akhirnya kami benar-benar bisa jadi support system yang baik gitu sih. Tapi kalau sebagai psikolog gitu ya Kak ya, bisa nggak sih kayak menganalisis masalah sendiri gitu? Misalkan kayak kita kan kalau generasi Z Ini kan punya pertanyaan masalah. lebih nekat nih dari pertanyaan gue tadi. Nggak, maksud gue kepo aja gitu loh. Bisa nggak sih secara teori gitu ya, psikolog tuh menyelesaikan masalahnya sendiri gitu loh. Karena kalau misalnya kita oke lah, kan Ya, ada tuh bahasanya yang kalau kita tuh nggak bisa cerita sama sesama psikolog gitu. Betul. Oh, Ya gitu? kan? Iya. Satu siapa? Ike. Enggak, misalkan aku Oh. punya teman psikolog nih. Kita nggak bisa ngomong sama cerita sama psikolog bias, dia. nanti Iya, bias. itu Oh, gitu? bias. Iya. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nah, kenapa tuh Kak?
Baru tahu. Kalau aku, karena aku manusia biasa, aku bukan malaikat ya, jadi pasti aku juga punya masalah. Nah, ketika aku punya masalah itu, aku akan coba evaluasi. Alhamdulillahnya, karena kami adalah mahasiswa psikologi, ini seperti berobat jalan. Dulu waktu aku jadi mahasiswa, aku juga jadi klien oleh dosen-dosen aku yang juga psikolog tentunya. Akhirnya aku ya rutin berobat jalan gitu, konseling, terapi dan lain sebagainya. Alhamdulillah, kenapa? Karena salah satu tugas psikolog ketika dia mau terjun ke dunia perpsikologian berhadapan dengan klien, dia harus tuntas dulu unfinished bisnisnya, apalagi hal-hal yang besar, traumatik itu benar-benar harus dituntaskan dulu, baru deh dia boleh berkecimpung di dunia ini gitu. Tapi kalau gitu. tapi Berarti lu harus selesai dulu ya pokoknya sama diri Kak. sendiri ya. Jadi aku digodok dulu deh. Digodok, diselesain dulu masalah-masalah krusialnya. Tapi kalau sekarang masalah-masalah kecil ada, cuman alhamdulillah karena memang basicnya sudah mempelajari teori, tinggal gimana aplikasiinnya. Tapi sometimes aku juga butuh ke psikolog. Tuh. Gitu. Berarti nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya, kayak dokter nggak bisa berobat. Berobatin diri sendiri gitu ya. betul. Dia mesti ke dokter lain gitu. Betul. Oke, ketika orang kan ngelewatin quarter life crisis gitu kan. Ini kan adalah sebuah ibaratnya badai gitu ya. Kan katanya kalau orang udah ngelewatin badai dia akan menjadi pelaut yang hebat. Masya Allah, tabarakallah. Apakah ketika kita berhasil ngelewatin momen quarter life crisis ini, value dan juga ketahanan kita tuh juga semakin bertambah? Tentunya itu sudah automatically karena si quarter life crisis ini adalah proses dia menjadi dewasa. Nah, anak remaja sama orang dewasa kan tingkat perbedaan kognitif, pengelolaan emosi itu kan cukup signifikan bedanya. Jadi ketika dia mampu bertransisi dengan smooth, ada krisisnya tapi smooth lah, nggak terlalu yang kalau ombak itu kalau di laut nggak sampai menenggelamkan dia. Ya insya Allah ini jadi bakal pegangan seumur hidup dia, sisa tugas perkembangan dia nanti sampai lansia gitu. Even dia jadi peran baru, ayah, ibu, pimpinan, apapun itu peran dia pada saat dewasa, insya Allah sudah lebih matang. Kuat gitu. ya. Oke. Itu gua tuh. Wow. Kalau yang bagus-bagus saya kayak Indra ya. Iya, validasi diri sendiri dia. Gua udah mateng banget nih. Malah gua pengen quarter life crisis lagi. Kayak lagi banyak masalah deh. Aduh. Oke. Nah, kalau misalnya tips sederhana deh buat temen Pro 2 gitu yang lagi ada di fase ini. Lu juga pasti pengen tahu kan? Iya. Ya, jadi kalau Iyalah. tips sederhananya Simpelnya. adalah jangan ragu dan malu untuk yakinin diri kamu tuh butuh bantuan gitu. Jadi kenali apa yang kamu alami dan rasakan. Kalau memang itu sulit untuk dihadapi, ya speak up gitu. Jangan dipendam sendirian. Kalau sampai di tahap kok kayaknya nggak ada support system yang bagus ya, kok nggak ada penyelesaian masalah yang pas ya, nah berarti coba cari alternatif lain. Apalagi di quarter life crisis era sekarang ini, internet informasi tuh udah luar biasa canggih banget dibandingkan Kak Indra dulu ya. Dulu aku Friendster. Iya. Akhirnya sekarang banyak tuh channel YouTube yang mendidik, terus juga konten-konten di TikTok yang sesuai dengan value yang positif. Jadi bisa diaplikasikan, dicoba. Kalau memang satu gagal, coba lagi value yang lain, skill yang lain, sehingga kita ketemu nih, oh ini loh yang paling cocok untuk tubuh saya, yang paling cocok untuk psikologi saya, gitu sih. Jadi teman-teman, pertamanya adalah jangan dulu untuk denial deh. Udah terima aja dulu kalau ini lagi susah, emang ini berat. Itu memang berat. Quarter life itu memang transisi yang lebih berat dibandingkan dari anak ke remaja. Wow. Tapi ego mau terakhir ya. Gue tahu di ujung bibir itu Kak ya. Silakan Kak. Kayak kan ada juga tuh kayak remaja-remaja yang malah akhirnya kayak terlalu drama gitu loh menanggapinya, over gitu. Ada nggak sih cara ngebedain gitu? Ini tuh beneran quarter life crisis atau memang elonya aja yang drama gitu loh Kak? Ini kan istilah drama ini kan label ya, labeling ya. Itu Sedangkan teman-temannya kami juga. nggak boleh, kami nggak boleh labeling gitu. individu. Apalagi yang datang dia udah nangis bombay, Kak pacar aku tidak mau lagi bersama denganku. Kalau Dia katanya nggak bisa hidup tanpa aku, tapi dia hidup aja. kalau mungkin orang awam mengatakan dia drama. Tapi coba kita, kalau psikolog itu tugasnya memang harus mencari informasi sedetail-detailnya. Bahkan di 5 tahun perkembangan awal dia hidup gitu. Jadi
kita tahu kenapa sih dia dengan satu laki-laki ini nggak bisa lepas. Oh ternyata ada masalah dengan figur otoritas, figur lekat. Nah itu yang kita selesaiin. Jadi ketika dia menghadapi yang ini tuntas. Oh ternyata nggak perlu seheboh ini ya. Gitu Oh, sih. wah berarti dari akar-akarnya banget ya. Iya, tugas kami memang di situ. Oh nggak boleh ya ada ngomong drama deh mbak gitu nggak pernah. ada nggak psikolog Itu. santai gitu. Kamu saku nggak ada sih? Oh, nggak kalau ada. gitu. Gua kali ya. Aduh berlebihan deh lo mbak. Lebay banget sih lo gitu. Iya. Mungkin kalau aku di kehidupanku pribadi sehari-hari mungkin ya ada pemikiran-pemikiran kayak gitu. Tapi kalau aku di ruangan konseling, aku di sistem profesional, aku nggak ada, nggak boleh. Pelabelan. Labeling apalagi negatif, wah itu udah salah kaprah deh. Kayak drama, terus habis itu Halu. Apalagi sih? Overthinking itu, Overthinking. overthinking. Overthinking, ya. Terlalu berlebihan berpikirnya. Skizofrenia. Butuh Oh, atau validasi. yang banyak banget tuh narsis. Oh, Narsis iya. banget sih lo gitu, tuh sering banget tuh aku dengar. Misalnya datang gitu kan. Wah, ODGJ nih mbak. Gak mungkin. Aduh, gak boleh. Oke, itu dia tadi teman Pro 2. Seru banget ngobrolnya quarter life crisis ya. Betul. Akhirnya kalau misalnya ketemu sama orang yang tepat gitu kan. Dan itu tadi kuncinya adalah kita punya support system ternyata Iya. ya. Salah satunya. Dan kenal sama diri sendiri dulu. Nah, dan kita omongin aja, Betul. akuin aja kalau emang lo lagi nggak baik-baik saja gitu kan. Ya udah deh pokoknya buat kalian semua teman Pro 2, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang lebih seru dan juga narasumber yang lain tetap di podcast RRI Bandar Lampung.